Oke guys, nah ini dia. Hari ini kita mau apa ya? Habis order Mito Fantasi. Ini terpengaruh dari video-video dari beberapa apa ya? Apa namanya, kita mau total di YouTube masak-masak. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini, Alvalegro Tukang Makan. Sama kalau kalian pengen lihat kita jalan-jalan di Alvalegro jalan-jalan ya. Ini bapaknya. Oke, nah ini dia. Kita mau unboxing. Ini kita beli itu ya, Mito Fantasi. Kita belinya di Kota Padang. Harganya tuh kalau beli on the spot itu sekitar 190-an 1.190-an maksudnya. Itu ada di Sinar apa ya namanya, di FB-nya, di FB, di Tokopedia. Ini kita baru unboxing ya, ini masih segelan ya. Nah, ini dia silver. Ini apa aja isi dalamnya, langsung aja kita buka. Ini suhu pada pintu dan permukaan body oven akan panas ketika beroperasi, jadi jangan disentuh ya. Ini paling penting. Dari mana ini? Iya bodinya. Lihat lagi ada apa di bawahnya. Ini ada styrofoam, manual book sama kartu garansi. Ini habis ya, kayak lagi. Jadi di sini kita dapat loyang. Kita buka dari yang belakang kecil-kecil dulu ya guys. Ini gagang buat ngangkat loyangnya. Kalau misalnya tidak mateng, ini pakai ini. Fungsinya ini, kemudian ini rak ya, buat naruh loyangnya nanti. Nanti kita lihat fungsinya apa. Ini rak buat naruh loyang. Ini buat grill. Di sini ada ini ya, ada pasangannya. Ini nanti ditusuknya ke sini, dipasang kunci, dipasang murnya. Oke. Terus ini loyangnya, fungsinya buat ngalasin kalau misalnya ada kuah-kuah, kira-kira masaknya berkuah-kuah, terus akan netes-netes, ini dia enggak apa namanya, biar ovennya nggak kotor. Oke. Ini buku manual book. Yang paling penting sebelum mengoperasikannya, kalian wajib membaca manual booknya guys. Ya. Ada tata cara penjelasan bagaimana bagian-bagian unit. Kemudian di sini ada tombol fungsi. Ini tombol off di poin 1, tombol rotasi di poin 2. Tombol 3 itu untuk convection, untuk menggunakan fungsi convection atau blower. Jadi dia ada kipas angin di bagian dalam ini. Terus di nomor 4 itu rotisserie convection secara bersamaan. Jadi kalian kalau pengen merotasi dan pakai kipas kalian putar ke arah nomor 4, itu untuk tombol yang pertama. Untuk yang kedua
itu tombol suhu, bisa di set di suhu 0 derajat, kemudian 150 derajat, 200 sampai 250. Kemudian ini tombol yang ketiga itu untuk apinya, untuk pertama mati, kemudian api atas, kemudian api bawah, kemudian api atas bawah. Tombol api ya, top heating, bottom heating, top and bottom heating. Jadi itu dia. Ini tombol knob. Tombol yang keempat ini fungsinya buat timer. Jadi dia timernya dari 0 sampai 60 menit. Jadi settingannya 0 sampai 60 menit. Jadi kalau misalnya kalian mau setting dia itu rotisserie, tombol yang bagian paling atas ini ya, langsung aja kita coba itu ya, coba intip ya bagaimana penggunaannya. Nah ini dia, ini tombolnya fungsinya adalah rotisserie atau untuk rotasi. Kemudian ini untuk suhu, jadi ini nanti di set suhunya berapa derajat Celcius. Yang ini untuk api atas, api bawah di sini. Kemudian yang di sini adalah untuk berapa menitnya. Jadi nanti di set. Ini kapasitasnya 33 liter. Langsung aja kita buka ya. Tuh. Bagian dalamnya. Ini tempered glass sama apa namanya, rotisserie-nya nanti taruhnya di sini ya. Ada bagian rotisserie-nya. Ini ada apa namanya, motornya rotisserie-nya, nanti taruh sebelah sini sambungannya. Untuk rak-raknya bisa dimasukin di sini ya. Langsung aja kita coba. Nah ini perlu dimasukin ketika rotisserie. Kalian memasak sesuatu yang sifatnya daging basah, ini perlu dimasukin. Fungsinya dia biar ini nggak kotor ya, bagian bawahnya nggak kotor. Kemudian kalau kalian pakai panggang kue, bisa pakai raknya, atau kalau misalnya kuenya cepatnya tinggi, itu raknya dicabut dulu, bisa dicabut. Bisa ditaruh di, dia raknya bisa 2 tingkat ya. Tingkat pertama bisa di sini, tingkat kedua bisa di sini ya. Kalau misalnya kuenya pakai loyang dan nggak bakal netes, bisa ditaruh di bagian paling bawah. Jadi di tempat nampan sekarang itu bisa ditaruh lagi. Jadi dia tingkatnya 3 ya. Nah kalau rotisserie-nya nih, dia bisa ditaruh di sini. Jadi dia akan berputar. Tinggal diputarin, tinggal di set aja. Ini taruhnya di rotisserie. Oke, apa lagi ya? Kalau ini fungsinya sih belum diketahui. Kalian buat ngambil makanan itu ya, rotisserie ya, yang habis di apa namanya, habis masak. Modelnya kayak gini. Jadi nanti dagingnya nyakanya kayak gini biar nggak panas. Oke, itu ya guys. Nanti ayamnya di sini ayam utuh. Nanti segera kita praktekkan. Tunggu aja di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like and subscribe. Yang pasti ini jangan dipegang, jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk safety ya. Terus apalagi anak-anak kecil yang udah aktif. Kalau baby saya sih masih baru ya, tapi kalau nanti udah mulai aktif ini harus dijaga jarak dari bayi. Oke, that's all. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen pakai ini atau yang apa namanya, ini cukup direkomendasikan oleh beberapa YouTuber. Karena dia punya api atas, api bawah, blower, terus rotary, sama apa ya? Kalau listriknya dia 450 watt. Kalau saya baca itu per jam sih. Jadi kalau misalnya kalian masak sekitar setengah jam, itu paling habisnya 225. Oke,
That's all, semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan komen di bagian bawah. Kalau misalnya ada yang perlu diinformasikan, saya tambahkan di kemudian. Oke, that's all, semoga bermanfaat. Oke guys, nah ini kita mau praktekin bagaimana cara penggunaan ini ya. Ini buat roseri, buat panggang daging, chicken atau beef atau turki, kalkun ya. Kalau ikan kayaknya nggak bisa, nggak tahu sih. Kalau ikannya sifatnya padat semua bisa, cuma kalau biasanya ikan ini kan agak lembek ya. Jadi mungkin ini recommendednya buat olahan unggas, terus daging yang sifatnya cenderung lebih agak keras ya. Nah, cara pasangnya adalah nanti dagingnya ditusukin ke sini, tusuk dari salah satu sisi sampai di tengah-tengah, kemudian kita pasangkan ini ya. Ini fungsinya nanti ketika dia diputar, dagingnya juga ikut berputar. Nah, satunya masuk di sini, satunya masuk di sini. Satu lagi masuk di sini. Satu lagi masuk di sini. Untuk mengkancingkannya, kita dikasih 2 buah ini ya, baut kayak gini ya. Ini nanti bisa dikancingkan. Juga sama. Kancingkan. Nah, nanti dia akan, ketika kita taruh di bagian dalam, itu ada mesin rotarinya. Nah, nanti dia akan muter kayak gini. Jadi otomatis ketika panasnya ada, dia akan panasnya akan merata. Ketika rotarinya dihidupkan ya. Oke, that's all ya. Sebagai tambahan, semoga bermanfaat. Ini kalau misalnya udah matang, kalian nggak tahu kayak gini. Ngambilnya dia ada. Di ayamnya nanti angkut di sini, nanti biar nggak panasnya. Kalau misalnya nggak mau pakai ini juga boleh, kalian bisa pakai gunakan sarung tangan, hand glove, sama ya. Misalnya kalau udah punya sendiri sih pasti kreatif lah ya. Oke, that's all, bye bye. Warnanya udah siap ya roti kita ya. Tuh, semok-semok. Tuh, langsung aja kita masukin ya guys. Oke. Mas, ini kan nyentrum nih. Tadi kami agak sentrum mesti. Selesai. Ya, rotinya ya. Kita masak selama 30 menit. Di api 150 derajat. Oke, kita tunggu 30 menit ke depan. Oke guys, nah ini roti kita udah matang ya. Ini satu lagi roti sobek. Ini kita mau bikin Korean garlic bread. Roti sobek. Tunggu kisah selanjutnya. Kita tunggu 30 menit, 30 menit ke depan ya guys. Ini kejunya udah mulai meleleh. Oke guys, nah ini dia udah matangnya, udah kita nikmatin. Ternyata mantul semmelidut, enak juga ternyata. Eksperimen kita, cuma sedikit minus ya. Tadi saya lupa masukin air di sini, jadi spaghettinya bagian-bagiannya agak kering. Agak kering, tapi nggak terlalu pengaruh kok bagian dalam. Jadi overall sih good job kalau menurut saya. Oke, that's all. Jangan lupa di like, subscribe YouTube channelnya.
Oke, nah ini dia udah matang ya. Kita mau ngecek dulu, sebentar lagi dia berbunyi. Tuh, cheese-nya masih lumer. Tuh. Kita pakainya quick melt ya, melt ya. Harusnya pakai mozzarella ya, lebih kelihatan apa? Nggak tahu sih. Ini sebenarnya kreativitas saja, tergantung selera.